Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih di suasana setelah lebaran ya. Kita masuk ke sesi atau tatap muka ke 8 ya, karena ke-7 kemarin sebelum UTS, jeda UTS, kemudian kita masuk ke tatap muka ke-8 dengan materi lingkungan kerja dan juga keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disingkat dengan K3. Perusahaan ya, seperti kita tahu selalu mengandalkan SDM-nya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, tetapi tentu saja perusahaan tidak bisa hanya selalu menginginkan atau menuntut karyawannya untuk bekerja tanpa memberikan lingkungan kerja yang kondusif, yang bisa mengerti akan keseimbangan antara kehidupan pribadi maupun karirnya. Lingkungan kerja menjadi salah satu hal yang mempengaruhi produktivitas maupun semangat kerja. Disinilah letak tanggung jawab divisi SDM atau HRD untuk berperan aktif mengembangkan lingkungan yang sehat dan kondusif. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja? Lingkungan kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan aktivitas karyawan di dalam kantor, mulai dari budaya perusahaan, lingkungan fisik, hingga pada fasilitas pendukung lainnya. Menurut Mardiana, lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai atau karyawan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Nah, lingkungan kerja ini pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik maupun non-fisik. Untuk lingkungan kerja fisik merupakan segala keadaan yang berbentuk secara fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Digolongkan menjadi dua jenis atau dua macam, yang berhubungan langsung dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan secara langsung. Untuk lingkungan kerja non-fisik, ya, keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan pekerjaan, seperti hubungan antara karyawan dengan pimpinan maupun hubungan antara karyawan dengan karyawan yang lain. Lingkungan kerja non-fisik harus terbuka dan suportif, mendukung agar karyawan merasa dihargai dan mendapatkan dukungan. Pengaruh lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Tentu saja, baik lingkungan kerja fisik maupun non-fisik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja serta produktivitas karyawan. Ketika seorang karyawan berada di lingkungan yang sangat mendukung, ya, baik mendukung secara fisik maupun non-fisik, ya, mendukung segala ide kreatif, inovasi, tentu saja dia akan bekerja lebih efektif serta menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Sebaliknya, jika lingkungan kerjanya tidak mendukung karyawan tersebut, tentu saja setiap aktivitas ataupun produktivitas dan kinerjanya akan tidak efektif dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja bisa melalui beberapa upaya, diantaranya komunikasi, kemudian fasilitas, kemudian juga memberikan benefit selain gaji dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa diupayakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, ya, tentu saja ini juga merupakan salah satu hal yang mendukung kinerja karyawan perusahaan. Menurut PP nomor 50 tahun 2012, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
K3 merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Ada beberapa penyebab kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Ada karena beban kerja, karena kapasitas kerja, maupun karena lingkungan kerja. Semuanya bisa mencetuskan atau mempunyai kemungkinan untuk menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Tujuan adanya program keselamatan kerja diantaranya untuk melindungi keselamatan karyawan dalam melakukan pekerjaannya, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, karena mungkin saja tidak hanya pekerja atau karyawan yang berada di lingkungan kerja tersebut. Memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien. Jadi keselamatan kerja tidak hanya terkait dengan SDM ya, tetapi juga sumber-sumber produksi lainnya agar bisa digunakan secara aman dan efisien sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Beberapa manfaat ya, program K3 untuk pekerja diantaranya dengan adanya program tersebut, para pekerja atau karyawan akan memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Karena setiap pekerjaan mungkin saja mengandung beberapa risiko dengan tingkatan yang berbeda-beda. Pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Ya, karena mengetahui resikonya, tentu saja diharapkan para pekerja tersebut atau karyawan memahami bagaimana agar resiko tersebut tidak terjadi, ya, meminimalisir timbulnya resiko. Kemudian pekerja juga memahami hak maupun kewajibannya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi perusahaan, K3 juga mempunyai manfaat memungkinkan produktivitas tetap optimal dalam berbagai keadaan. Ya, sesuai dengan tujuannya tadi, program K3 tentu saja untuk mengurangi, meminimalisir ya terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat bekerja. Nah, sehingga dengan adanya program tersebut bisa mengurangi pengeluaran untuk biaya-biaya kesehatan maupun asuransi karyawan. Ya, jadi produktivitas bisa optimal karena tidak terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat pekerjaan. Perusahaan juga akan mendapatkan citra positif baik dari masyarakat, dari pemerintah, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat secara umum. Mereka akan lebih percaya dengan keberadaan perusahaan yang tidak menimbulkan atau tidak berbahaya baik bagi karyawan maupun bagi lingkungan sekitar. K3 juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara, di mana perusahaan yang menjaga aktivitasnya tentu saja akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Ya, bisa mendukung aktivitas perekonomian ya masyarakat sekitar, kemudian juga tentu saja mendukung perekonomian nasional. Kesehatan dan keamanan lingkungan juga berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat suatu negara. Ya, di mana perusahaan yang menerapkan K3 ya tentu akan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. Nah, hal tersebut tentu akan berdampak bagi kemajuan serta citra positif bangsa atau negara di mata internasional. Ada beberapa pengendalian ya bahaya dalam kesehatan kerja, baik dalam pengendalian teknis, pengendalian administratif,
ya, di mana baik dalam kedua pengendalian tersebut teman-teman bisa lihat apa saja yang bisa dilakukan, ya, baik secara teknis maupun secara administratif. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari di sesi ini, kita bisa melihat bahwa K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang-orang lain di tempat kerja. Di mana tujuan keberadaan K3 ini tentu menciptakan sistem kerja yang aman untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan dikerjakan dan tidak akan mengakibatkan kecelakaan dalam bekerja. Jadi untuk menghindari kecelakaan kerja, serta juga menjamin tercapainya kesejahteraan para karyawan, ya, atau SDM, juga properti atau fasilitas yang digunakan, lingkungan dalam melaksanakan pekerjaan, dan akan menjadikan semuanya tetap aman saat bekerja. Jadi program K3 ini tidak hanya terbatas pada SDM atau karyawan di perusahaan, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang digunakan, sumber daya yang lain yang digunakan oleh SDM tersebut, karena dengan terjamin keamanannya tentu saja akan berdampak pula pada terjaminnya keamanan SDM saat menggunakan fasilitas tersebut, termasuk orang-orang lain yang ada di lingkungan pekerjaan atau perusahaan tersebut, juga masyarakat, juga negara. Oke, mungkin itu yang bisa Bukade sampaikan untuk sesi ini. Silahkan untuk memperdalam materi, teman-teman bisa menggali dari berbagai sumber-sumber referensi yang ada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.